Mulai sekarang, kamu aku talak. Apa salah aku, Mbak? Siapa? Aku sudah punya pengganti, seorang perempuan yang lebih dari kamu. Aku sudah tidak butuh kamu lagi. Sekarang, pergi kamu. Aduh, ini nyapu dari tadi nggak kelar-kelar. Gimana sih? Ella, sebentar lagi ya. Yang banyak tuh. Iya. Kamu nggak pernah baik sama Mbak Mila. Ella, dia itu kakak kandung aku. Ya aku tahu dia kakak kandung kamu, tapi aku nggak suka sama dia. Dia tuh terlalu lama numpang hidup sama kita di rumah ini. Oke, aku tahu dia selama 1 tahun tinggal di rumah kita, numpang di rumah kita. Tapi harusnya kamu bersyukur dong. Dia selalu ngebantu kamu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang dia lakuin itu udah sepantasnya dia lakuin. Kalau nggak itu namanya dia nggak tahu diri. Kamu pegang uang ini ya. Ini hasil dari gadein rumah suami aku. Wah, sayang, uangnya banyak banget. Nggak apa-apa aku yang pegang uang ini. Nggak apa-apa. Takutnya nanti kalau aku yang pegang bisa-bisa direbut lagi sama suami aku. Jadi kamu aja yang pegang ya. Pulang aja ya, udah malam nih. Nanti kalau kakak ipar kamu sama suami kamu pulang gimana coba? Aku masih kangen banget sama kamu. Iya. Program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Aninda Official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Aninda Official berdasarkan catatan kasus. Aninda Official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Ya ampun, makasih loh Jeng. Kalian udah mau mampir ke rumah aku yang sederhana ini. Ya ampun, rumahnya sih sederhana, tapi penampilannya wow banget. Nggak kelihatan kayak orang biasa-biasa aja ya. Keren banget loh kamu. Paling bisa deh nyenengin hati aku. Ini minumannya. Makasih ya Mbak. Rumah kamu sih sederhana. Kamu hebat loh, bisa punya asisten rumah tangga. Dia bukan asisten rumah tangga aku, dia kakak ipar aku. Namanya Mbak Mila. Tapi Mbak Mila ini memang baik banget orangnya. Penampilan kalian beda banget. Maaf ya Mbak. Nggak apa-apa kok Mbak, santai aja. Yaudah Mbak Mila, boleh ke dapur lagi. Permisi. Ayo diminum aja. Kak, siapa itu Kak? Siapa ya? Apa sih yang berani ngelakuin ini di rumah kamu? Ella, ada surat di dalam botolnya. Dasar perempuan licik bermuka dua. Aku bersumpah tidak akan membiarkan kamu hidup tenang. Siapa orang yang berani menghina aku kayak gini? Ella, kalau gitu kita pulang duluan aja deh. Soalnya kita takut jadi ancaman orang gak jelas itu. Ella, kita pulang ya, Ella, aku pulang ya, Ella. Siapa orang yang berani menghina aku kayak gini? Ini pasti ulahnya Mbak Mila. Pasti dia nih pelakunya. Mila! Mbak Mila! Pasti kamu kan? Kamu pelakunya. Kamu sengaja nulis ini mau mempermalukan aku depan teman-teman aku, iya kan? Ella, aku nggak pernah nulis surat ini dan aku nggak tahu soal surat ini. Jangan bohong kamu. Aku tahu. Pasti kamu punya dendam pribadi sama aku karena perilaku aku selama ini ke kamu tuh jelek. Iya kan? Aku berani sumpah, aku nggak tahu soal surat ini. Pasti kamu berani bohong sama aku. Sekarang kamu ikut aku. Aku akan beri kamu pelajaran. Mau dibawa kemana? Ella, lepasin Ella. Ella, lepasin Ella. Ella mau bawa kemana sih? Aku mau ngurung kamu di gudang sampai kamu mengakui apa yang telah kamu perbuat. Jangan lakukan itu, bukan Mbak yang lakuin itu semua. Kayak bohong lagi. Ella, lepasin. Mas, kamu lihat ini. Astagfirullahaladzim. Arif, Mbak berani sumpah, bukan Mbak yang lakuin itu. Pasti dia yang udah ngelakuin. Mbak, aku percaya kok, bukan Mbak yang ngelakuin ini. Kamu nih gimana sih? Malah belain dia bukan belain aku. Dia tuh udah salah. Sekarang aku tanya sama kamu, apa kamu punya bukti? Aku tanya sama kamu, di rumah ini siapa lagi kalau bukan dia? Hah? Cuma dia. Aku yakin kok, bukan Mbak yang ngelakuin. Aku minta maaf ya, Ella emang kayak gitu kalau lagi marah. Iya, nggak apa-apa kok. Aku susul dulu ya, Mbak. Semua rencana aku berantakan gara-gara surat ini. Kamu nggak pernah baik sama Mbak Mila. Ella, dia itu kakak kandung aku. Ya aku tahu dia kakak kandung kamu, tapi aku nggak suka sama dia. Dia tuh terlalu lama numpang hidup sama kita di rumah ini. Oke, aku tahu dia selama 1 tahun tinggal di rumah kita, numpang di rumah kita. Tapi harusnya kamu bersyukur dong. Dia selalu ngebantu kamu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang dia lakuin itu udah sepantasnya dia lakuin. Kalau nggak itu namanya dia nggak tahu diri. Dan satu lagi ya Mas, yang perlu kamu tahu ya, Mbak kamu itu cuma jadi benalu di rumah tangga kita. Mbak, tunggu Mbak. Mbak nggak mau ngerepotin kamu sama Ella. Mbak mau pergi dari rumah ini. Mbak itu nggak sama sekali ngerepotin kami. Justru kami tuh senang banget Mbak tinggal di sini semenjak Mbak pisah dari suami Mbak.
Mbak itu sudah bagian dari tanggung jawab aku. Terima kasih ya, Arif. Kamu baik banget sama Mbak. Mbak itu saudara kandung aku. Sudah seharusnya kita itu saling tolong-menolong. Aku minta tolong sama Mbak ya. Mbak jangan pergi ya. Siapa itu? Siapa? Mbak, kita masuk yuk. Ayo. Ella, hari ini tuh jadwal aku ngeronda. Sekarang aku berangkat ya. Bagus deh, duluan pergi dari sini. Juga lagi males muka kamu. Ya, suami nggak guna, nggak pernah belain aku. Kok tiba-tiba mati lampu? Jangan-jangan saklarnya turun. Mati lampu sih? Alhamdulillah, lampunya udah nyala. Gimana dia? Siapa kan siapa di sini selain kita? Ini dugaan aku benar kan? Pasti Mbak kan? Mbak pengen bikin aku stres terus Mbak mau kuasain rumah ini, iya kan? Mbak nggak mungkin ngelakuin itu, Mbak ngelakuin apapun. Jangan bohong kamu Mbak. Ella, bukan Mbak yang ngelakuin ini semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak kamu mas, dia berusaha buat neror aku lagi. Masa dia sampai matiin lampu terus dorong-dorong aku? Nggak mungkin Mbak aku ngelakuin itu. Mas aku serius. Udah ya, kamu lihat aku baru pulang ronda. Aku capek banget. Aku pengen istirahat. Besok pagi tuh aku harus ke kantor. Kenapa sih dia susah banget buat percaya sama aku? Loh, ini masih siang kok kamu udah pulang sih? Aku punya kabar buruk. Kabar buruk apa? Aku di PHK. PHK? Kok bisa sih? Mas kamu kerja aja, hidup kita udah susah, udah pas-pasan. Gimana kamu nggak kerja coba? Arif dipecat kan bukan maunya dia juga kok. Dia nggak Mbak, nggak usah ikut campur urusan rumah tangga aku. Kamu pasti dapat uang pesangon kan? Sini kasih aku. Mana? Itu Bu, ini gaji aku. Kamu tolong pergunakan ini baik. Lumayan juga nih buat beli perhiasan sama belanja-belanja peralatan yang lain. Kamu mau kemana? Mau jalan-jalan lah sama temen-temen aku. Tapi Udah gak usah banyak tapi. Aku tuh stres dengar kamu di PHK. Butuh hiburan. Arif, kamu yang sabar ya hadapin Ella. iya. Senang banget aku belanja hari ini banyak. Ada emas. Aduh. Maaf. Tadi saya nggak lihat, maaf ya. Nggak masalah kok. Kenalkan, aku Baron Adi Suherman. Cowok keren juga. Ya lumayan lah buat jadi selingan. Ella. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Gimana kalau kita ngobrol di tempat lain? Boleh. Makasih Mbak. Aku nggak tahu ya, entah kenapa aku itu punya rasa tertarik sama kamu waktu pertama kali aku bertemu kamu tadi. Jujur, aku juga punya perasaan yang sama kayak kamu. Tapi apa? aku udah nikah. Kalau aku sih single dan aku nggak bakal nolak. Kamu serius? Iya, asalkan kamu jangan perhitungan sama aku. Dan aku akan berbuat seperti itu juga. Karena zaman sekarang ini susah cari pasangan yang seperti itu. Rata-rata semuanya matre. Kamu tenang aja. Aku bukan tipe orang yang perhitungan apalagi matre. Gimana ya caranya aku biar bisa dapat uang? Supaya bisa bayar cicilan motornya Baron. Gimana nih caranya? Mbak, aku mau nagih utang selama ini. Utang yang mana ya maksudnya? Mbak kan udah numpang tinggal di rumah aku selama 1 tahun. Itu kan semua butuh biaya. Dan biaya Mbak itu sebulan 1 juta. Berarti 1 juta dikaliin 12. Berarti 12 juta. Kamu apa-apaan sih? Mbak Mila ini kakak aku. Wajar dong dia tinggal di rumah ini. Ya tetap aja mas, di dunia ini nggak ada yang gratis. Jadi semuanya harus bayar pakai uang. Nanti aku akan bayar utang aku. Mbak, enggak. Aku nggak mau ya, Mbak ngeluarin uang. Nanti Mbak cari usaha jual. Yang penting Mbak menghasilkan uang. Itu bagus, berarti itu namanya Mbak sadar diri. Gak apa-apa, mau kerja apa yang penting Mbak besok udah mulai nyicil ya sama aku. Tapi ya. Ayo buruan. Iya. Kamu tuh cari kerjaan, jangan di rumah doang. Ya aku juga udah nyari kerja di internet tapi belum ketemu. Kondisinya tuh lagi kayak gini, Ella. Aduh, aku gak peduli kondisinya kayak apa. Yang jelas kamu harus cari kerja, kamu kasih uang ke aku minimal 200.000 satu hari. Ella, 200.000? Ella, itu banyak banget. Aku nggak mungkin dapetin uang sebanyak itu. Aku gak peduli ya. Kamu kerja sekarang, kamu kasih uangnya itu ke aku. Gimana Bang Jere?
Permisi, Pak. Ya, Mas. Ada apa, Mas? Saya mau ketemu sama mandor di sini. Ada nggak? Oh, ada. Ntar saya panggil dulu ya. Ada yang bisa saya bantu? Apa masih ada lowongan pekerjaan di sini, Pak? Serius mau kerja di sini? Iya, Pak. Kamu saya terima bekerja di sini. Dalam 1 hari kamu akan mendapatkan upah 100.000. Tapi nanti kalau ada lembur, akan mendapatkan 2 kali lipat. Saya dapat uang 2 kali lipat, Pak. Iya, kalau ada lembur. Saya mau kerja di sini, Pak. Apapun yang Bapak suruh, saya akan kerjakan. Ya udah. Mulai sekarang bisa bergabung dengan kita. Tapi saya mohon izin, Pak. Saya pengen telepon istri saya dulu, Pak. Ya sudah. Ya, terima kasih banyak, Pak. Halo, Halo, sayang. Aku mau kasih tahu kamu, sekarang aku sudah dapat pekerjaan. kerja apaan? Sekarang aku jadi kuli bangunan. Kuli bangunan? Nggak salah. Enggak, sayang. Tapi aku akan pulang malam terus ya, soalnya aku akan lembur. Ya udah terserah deh, mau ngapain aja, kerja apa aja, yang penting kamu pulang bawa uang. Ya udah kalau gitu sekarang aku mulai kerja dulu ya, sayang ya. Ella, Mbak pamit dulu ya, Mbak mau jualan gorengan. Ya bagus deh, mau kerja apa aja juga. Yang penting Mbak pulang bawa uang. Karena cuman ini satu-satunya cara untuk menghasilkan uang. Dan kalau bisa, Mbak nggak usah pulang kalau gorengannya belum habis. Permisi. Mending aku suruh bareng main ke sini. Mumpung nggak ada siapa-siapa. Ella, Gorengan, Pak. Gorengan, Pak. Gorengan. Ibu. Mila. Tunggu Mila. Pergi kamu. Mulai sekarang, kamu aku tarik. Apa salah aku, Pak? Aku sudah punya pengganti, seorang perempuan yang lebih dari kamu. Aku sudah tidak butuh kamu lagi. Sekarang, pergi kamu. Kamu bukan istriku lagi. Aku menyesal, Mila. Sudah menolak kamu dan mengusir kamu. Ternyata wanita itu benar-benar gak serius sama aku. Setelah kita pisah, dia juga meninggalkan aku. Sakit hati aku belum sembuh, Mas. Aku mau rujuk sama kamu. Aku gak bisa maafin kamu. Mila. Mila gak memaafkanku, ya Allah. Mungkin karena dosaku terlalu besar padanya. Dan kalau kalian sering lembur, budgetnya jadi 2 kali lipat. Iya, Pak. Siap, Pak. Lebih semangat. Mau lebaran. Iya, Pak. Yaudah, Pak. Kalau gitu kami pamit pulang ya, Pak. Silakan. Saya pamitan dulu, Pak. Iya, bisa lembur lagi. Kamu juga yang semangat. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih buat uang lembur hari ini ya, Pak. Saya tinggal dulu. Terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah, aku bisa memberikan Ella uang sesuai dengan permintaannya. Kayaknya mending aku pulang aja ya. Udah malam nih. Nanti kalau kakak ipar kamu sama suami kamu pulang gimana coba? Bentar lagi dong, aku masih kangen banget sama kamu. Iya. Aku pastiin hidup kamu tidak akan tenang, El. Karena hati kamu terlalu busuk. Kamu kenapa? Gak apa-apa, ini biasa. Operator doang. Keren ada apa? Ella, bukain pintunya, Ella. Aku bilang kan. Aduh, suami aku pulang lagi. Aku harus keluar dari mana nih coba? Jendela dapur. Ella, bukain pintunya, Ella. Aku minta maaf ya sama Mbak. Gara-gara Ella, Mbak jadi jualan gorengan. Nggak apa-apa, Korif. Ella, bukain pintunya, Ella. Udah pulang kalian berdua? Setorannya mana? Ah, ini. Ini dari aku buat kamu. Jadi kamu dapat segini satu malam? Iya, itu semuanya buat kamu. Makasih ya. Tunggu. Aku lapar, sayang. Kan ada mbak kamu, suruh mbak kamu aja masak. Ella, Arif kan minta dilayanin sama kamu. Kamu kan istrinya. Aku capek mau istirahat, mau tidur. Nanti Mbak yang siapin ya. Sebentar ya. Lumayan juga uangnya Ella. Nggak salah aku deketin dia. Rif, ini makanannya. Makasih ya, Mbak. Rif, kamu kan lembur setiap hari di proyek itu. Iya, Mbak. Aku harus memenuhi target. Ella minta 200.000 setiap hari. Keterlaluan banget sih Ella. Selalu aja nuntut kamu. Tapi dia memperlakukan kamu dengan tidak baik. Aku nggak apa-apa kok. Sebagai suami, aku wajib membahagiakan istri aku. Sayang, aku jadi nggak enak nih sama kamu. Kamu selalu aja ngeraktir aku terus. Sayang, nggak apa-apa. Kamu anggap aja uang aku, uang kamu juga. Kamu kan pacar aku, kesayangan aku. Makasih ya sayang ya. Sayang, aku itu pengen beli motor sayang. Ya kalau punya motor kan kalau kita mau pergi kemana-mana enak itu. Nggak perlu naik taksi lagi. Bisa boncengan, bisa berduaan, ya kan? Bener juga sih kamu. Kamu mau kan kreditin aku motor?
Ya udah, besok kita ke showroom motor ya. Sayang, makasih sayang. Rip, bangun Rip. Rip. Arif pingsan nih. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Ya Pak. Ayo Pak, angkat Pak. Pelan-pelan. Saya di mana, Pak? Kamu ada di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Tadi kamu pingsan. Saya sudah ngerepotin Bapak. Gak apa-apa, Rip. Dengan kondisi kamu seperti ini, kamu gak bisa lagi bekerja di proyek saya. Saya minta tolong banget sama Bapak. Bapak jangan pecat saya, Pak. Dengan sangat terpaksa, saya harus pecat kamu. Ini semua demi kesehatan kamu, Rip. Tapi, Pak... Udahlah, Rip. Kamu fokus saja dengan kesehatan kamu ya. Saya tinggal dulu. Pak, saya minta tolong sama Bapak, Pak. Sekarang aku harus ngomong apa sama Ella? Jadi, kamu dipecat lagi? Terus sekarang kamu pengangguran? Aku lagi sakit seperti ini, terus kamu suruh aku kerja berat. Aku nggak peduli ya sama kondisi kamu. Pokoknya gimana pun caranya, kamu harus dapat kerjaan lagi karena aku nggak mau hidup susah sama kamu. Mas Arif sekarang udah nggak kerja lagi. Terus gimana aku bayar cicilan motor si Bahram coba? Baru aja seneng-seneng, susah lagi. Lepasin! Gorengan Ibu. Bapak. Lepasin! Tolong! Lepasin! Kayak suara Ella. Tolong! Tetap tolong! Masa pura-pura kamu, Mbak? Kamu pasti udah sekongkol kan sama orang itu? Ya kan kamu sekongkol sama dia? Aku nggak mungkin bekerja sama dia. Jangan bohong sama. Kamu dengar ya, Mbak? Kalau sampai ketahuan kamu kerja sama dia, aku nggak akan pernah maafin kamu. Sayang, maaf ya aku terlambat. Ya saya nggak apa-apa sayang. Aku mau nyampein sesuatu yang penting ke kamu. Sayang, kita jangan kemana-mana dulu ya. Jadi gini, sekarang suami aku tuh lagi sakit-sakitan. Aku nggak bisa bayarin cicilan motor kamu dulu. Padahal kan cuma itu satu-satunya kendaraan yang bisa aku gunain buat ngebahagiain kamu. Nanti kalau misal motor itu nggak ada, kamu malah ninggalin aku. Kamu tenang aja. Pokoknya aku nggak akan ngebiarin motor itu sampai ditarik sama dia. Gimana pun caranya, aku akan tetap bayar cicilan motor itu. Aku punya ide. Gimana kalau aku gadein sertifikat rumah suami aku? Sayang, emangnya nggak apa-apa kamu sampai ngegadein rumah itu? Nggak apa-apa. Lagian sisa uangnya bisa kita tabung, ya kan? Ya udah deh, kalau emang kayak gitu, aku ngikutin kamu aja. Iya, pokoknya gimana pun caranya aku akan bikin kamu sebahagia. Kasih ya sayang ya. Iya, yaudah pulang ya. Hati ya. Mas, kamu tahu di mana sertifikat rumah? Buat apa kamu nyari sertifikat rumah ini? Aku mau gadein ini. Tolong kamu jangan gadein sertifikat rumah ini. Kamu sekarang udah nggak bisa ngasih aku uang kan? Itu harta aku satu-satunya. Aku nggak peduli sama keadaan kamu. Ella, tunggu Ella. Jangan bawa sertifikat rumah aku. Ella, mau dibawa kemana sertifikat itu? Kan urusan kamu. Tega banget sih Ella menggadaikan sertifikat rumah aku. Aku nggak ngerti lagi kenapa Ella bisa seperti itu. Sayang, kamu pegang uang ini ya. Ini hasil dari gadein rumah suami aku. Wah, sayang, uangnya banyak banget. Nggak apa-apa aku yang pegang uang ini. Nggak apa-apa. Takutnya nanti kalau aku yang pegang bisa-bisa direbut lagi sama suami aku. Jadi kamu aja yang pegang ya. Uang ini aman di tangan aku. Aku percaya kok sama kamu. Kamu gak kenapa-napa kan? Ini paling nanti sembuh sendiri kok. Jangan diremehin kayak gitu loh. Ella, aku minta tolong sama kamu. Bawa Arif ke dokter ya. Punya uang dia emang? Iya, kamu kan habis gadein rumah. Kamu pasti pegang uang kan? Nggak ada, uangnya udah habis semua. Astagfirullahaladzim. Ella, kamu pakai apa uang itu? Bukan urusan kamu. Udah, kalian pergi dari kamar ini. Kamu usir aku dari kamar ini? Aku nggak mau ketularan batuk dari kamu. Kamu tahu nggak, batuk kamu tuh ganggu tidur aku. Ella. Sini, ikut aku keluar. Udah keluar sana. Ajak banget. Kamu duduk sini dulu ya. Ya Allah, kasihan Arif. Ella sama sekali nggak peduli dengan penyakit dia. Aku harus cari uang lebih untuk membawa Arif ke rumah sakit. Gorengannya masih hangat. Gorengan. Mbak, ini gorengan? Iya, ini gorengan. Iya, mau beli berapa Ibu? Saya mau borong semuanya deh, Mbak. Boleh banget, saya siapin dulu ya. Soalnya di rumah saya lagi pada kumpul keluarga. Oh gitu. Jadi saya borong semuanya.
Mudah-mudahan ini cukup ya. Ya, saya tambah jaganya ya Bu yang banyak. Jadi semuanya berapa? 100.000 Mbak. Aku sangat senang sekali bisa sedikit membantu kamu, Mila. Bu, kebanyakan Bu. Diambil aja, ini rezeki Mbak. Terima kasih banyak ya Bu. Makasih Mbak. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Dengan uang ini aku bisa membawa Arif periksa ke rumah sakit. Mas Dahlan, saya sudah borong semua dagangan Mila. Kalau gitu, bagikan gorengan ini ke anak-anak jalanan ya. Dok, Ya. gimana hasilnya Dok? Pak Arif ini mengalami masalah pada paru-parunya. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Nanti dengan jalan pengobatan secara rutin, Pak Arif pasti bisa disembuhkan. Kalau begitu, saya persiapkan dulu untuk resep obatnya sebentar ya. Terima kasih ya Dok. Mbak, aku minta maaf banget sama Mbak ya. Aku selalu ngerepotin Mbak. Arif, kamu gak perlu minta maaf sama Mbak. Malah Mbak yang membilang terima kasih sama kamu. Karena selama ini Mbak banyak ngerepotin kamu. Mbak gak pernah aku ngerepotin Arif. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh ya. Makasih Mbak. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh ya. Terserah kamu, aku ikut aja. Mbak, itu kan Ella. Sama siapa dia Mbak? Tunggu. Arif? Aku nggak nyangka ya sama kamu. Aku sakit, kamu malah jalan sama laki-laki ini. Atau jangan-jangan ya? Uang hasil menggadaikan rumah, kamu kasih sama laki-laki ini. Keterlaluan ya kamu, kamu durhaka sama suami kamu sendiri. Masalah kamu tahu ya? Aku kayak gini karena aku gak pernah bahagia sama kamu. Kamu tuh gak pernah bahagiain aku. Kamu bilang aku nggak pernah bahagiain kamu. Apapun yang kamu mau, aku selalu kasih sama kamu. Kamu nggak bersyukur kan? Itu gak berarti apa-apa buat aku, Mas. Jadi wajar dong aku jadi pacar lagi. Gak apa-apa kan? Kamu bener-bener keterlaluan. Jangan. Istighfar. Baru kita pergi dari sini. Ella, Mbak lihat sendiri kan? Ella itu bener-bener keterlaluan, Mbak. Iya, kamu yang sabar ya. Yaudah kita pulang sekarang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati hamba sakit sekali rasanya melihat istri yang hamba sayangi sudah mengkhianati hamba dengan laki-laki lain. Ya Allah, hamba mohon berikan hidayahmu kepada istri hamba. Jadikan dia istri yang soleha ya Allah. Meskipun hati ini sakit, hamba ingin terus mempertahankan pernikahan ini ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah, hamba memohon. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Suami kamu udah mergokin kita. Kita bakal susah ketemu sekarang. Sebenarnya dari tadi aku juga lagi mikirin itu. Tapi kayaknya aku mau minta pisah aja dari suami aku. Kamu mau pisah dari suami kamu? Kayaknya nggak seneng gitu. Aku pisah dari suami aku. Oh, enggak, Aseng. Untuk aja aku senang. Soalnya kan kita bisa nikah nanti. Ella, aku senang banget kamu akhirnya pulang. Aku udah maafin kamu kok. Tapi aku mohon sama kamu tolong tinggalin laki-laki itu. Mas. Aku pulang bukan buat minta maaf sama kamu. Tapi aku pulang mau ambil semua barang-barang aku. Karena aku mau kita pisah. Ella, tunggu. Aku mohon sama kamu ya. Kamu jangan tinggalin aku. Aku nggak mau pisah dari kamu. Tapi aku mau pisah sama kamu. Karena aku udah nggak butuh suami yang sakit-sakitan kayak kamu. Aku nggak mau pisah dari kamu. Ella, aku mohon sama kamu. Ella dengerin aku dulu, Ella. Kamu jangan tinggalin aku, Ella. Lepasin! Astagfirullahaladzim, Ella! Kamu tuh keterlaluan banget sih. Bersikap zalim sama suaminya sendiri. Gak usah ikut campur. Gak ada satu orang pun yang bisa menghalangi aku pergi dari rumah ini. Ella, kamu jangan pergi, Ella. Astagfirullah, itu kan sosok yang mau mencelakai Ella waktu itu. Nggak apa-apa, Mbak. Mbak tinggal sebentar ya. Iya, Mbak. Lagi, kamu mau ngapain sih? Kamu ngapain sih? Aduh, pergi kamu dari sini. Jangan so baik kamu. Pasti Mbak kan yang nyuruh orang yang berjubah itu tuh gangguin aku, ya kan? Aku harus ngomong berapa kali sama kamu. Kalau aku tuh gak pernah nyuruh dia. Bohong, pasti Mbak yang udah nyuruh dia. Kalau nggak, kenapa dia selalu nurut sama Mbak? Hah? Ella benar. Kenapa sosok itu selalu menuruti ucapanku dan gak pernah menyerang aku? Siapa sih sebenarnya dia? Jadi dong sayang. Pokoknya kamu belanja apa aja, terserah kamu. Nanti akan bayar. Mas, kamu aku teleponin gak diangkat. Aku cari kemana-mana. Terus sekarang kamu sama perempuan ini. Siapa perempuan? Siapa? Ya ini pacar aku lah. Keterlaluan kamu.
Kamu masih punya janji sama aku. Kamu mau nikahin aku, iya kan? Mulai detik ini, kita putus. Aku gak butuh perempuan kayak kamu. Apalagi kaki busuk kayak gitu. Ayo sayang, kita pergi sayang. Baron. Sakit banget kaki aku. Iya, ada apa ya? Bos, mana Ella? Dia punya utang sama saya 100 juta. 100 juta, Pak. Dan dia sudah memberikan sertifikat rumah ini sebagai jaminan kepada saya. Boleh kami lihat dulu sertifikat? Mbak, ini Pak. Tapi maaf Pak, Ella sudah lama tidak tinggal di rumah ini. Kalau dia tidak bisa membayar utangnya, terpaksa rumah ini saya harus sita. Dan kalian berdua, Jangan usir kami dari rumah kami, Pak. oh nggak bisa. Waktu kalian sudah habis. Kita nggak punya pilihan lain. Kita harus pergi dari rumah ini. Tapi tolong kasih kami waktu untuk beres-beres barang-barang kami. Oh, boleh-boleh, silakan. Aku bingung Mbak. Aku udah nggak punya uang lagi Mbak. Gila, sekarang kita mau pindah kemana ya? Mila, Arif! Kalian mau kemana? Kok bawa tas segala? Kami sudah kehilangan rumah Bang. Ella sudah menggadaikan rumah kami ke rentenir. Dan sekarang aku sama Mbak nggak tahu mau tinggal di mana lagi. Astagfirullahaladzim. Kalian sabar ya. Aku akan coba bantu kalian untuk cari rumah kontrakan. Oh, nggak usah. Terima kasih. Kamu bisa kok cari sendiri. Permisi. Ya, Mbak. Ini rumah kontrakannya. Semoga kamu berkenannya tinggal di sini. Kebetulan yang punya kontrakan udah sediain ruang tamu sama tempat tidur. Bagus kok Mbak. Alhamdulillah kalau gitu. Tadi itu Mas Dahlan perhatian banget sama Mbak. Dan dia khawatir banget sama Mbak. Aku lagi nggak mau bahas soal itu. Dia itu cuma masa lalu Mbak yang Mbak harus lupakan. Tapi kalau Mbak itu masih sayang sama Mas Dahlan, Mbak coba kasih kesempatan sama Mas Dahlan. Mbak akan bisa rujuk sama Mas Dahlan. Udah ya, Rif. Mbak lagi nggak mood untuk bahas itu. Mbak antar ke kamar biar kamu istirahat. Sekarang aku udah nggak punya tempat tujuan tinggal. Salah saya apa? Karena wanita jahat seperti kamu pantas menerima hukuman ini, Ella. Kamu? Dahlan? Iya, ini aku. Sekarang aku sudah berhamil. Sekarang kamu cepat minta pilih sama Arif agar kita berdua bisa menikah. Bagus deh. Kamu sudah menalak Mbak Mila. Tapi maaf, aku nggak bisa nikah sama kamu. Apa? Kalau kamu nggak mau nikah sama aku, kenapa kamu merayu aku dan meminta aku bersama Mila? Dan yang perlu kamu tahu satu lagi, saya tidak pernah mencintai kamu sedikit pun. Aduh, ini nyapu dari tadi nggak kelar-kelar, gimana sih? Ella, sebentar lagi ya. Cucian banyak tuh. Kasihan Mila, sekarang hidupnya menderita numpang di rumah ini. Mbak ini gimana sih? Dia tuh cucian numpuk kayak gitu, terusnya kan udah kering. Iya, sebentar lagi. Bener dong. Keterlaluan kamu. Aku harus buat perhitungan sama kamu. Masalah saya ini dulu ya. Aku nggak rela perempuan yang aku sayang. Tega kamu. Kamu yang tega. Kamu licik. Baron, kamu sekongkol sama dia? Iya, asal kamu tahu, aku nggak pernah cinta sama kamu. Dan kamu sekarang tahu kan, sakitnya dimanfaatkan oleh orang yang kamu cintai. Jahat kalian. Kita tinggal bro. Ayo bro. Seperti itu, memang cocok dikasih pelajaran. Iya, gue itu seneng banget lihat Ella menderita dan ketakutan bro. Oh, Mila, jadi kamu Dahlan yang telah meneror Ella selama ini. Dan kamu pura-pura deketin Ella hanya untuk hancurkan rumah tangga adik saya. tapi aku lakukan semua ini demi kamu Mila. Mas pikir aku senang. Mas udah meneror Ella bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, Mas. Aku kecewa sama kamu, Mas. Mila. Ternyata Mila gak suka dengan apa yang kita lakukan ke Ella. Sabar bro, kalau emang jodoh, kalian akan bersatu. Ya bro. Yaudah. Aku benar-benar gak nyangka. Ternyata orang yang meneror Ella selama ini tuh Mas Dahlan. Aku nggak salah dengar Mbak. Jadi selama ini Mas Dahlan adalah dalang dari semua teror yang menimpa Ella. Iya, bahkan Barat itu orang suruhan dia juga. Berarti Ella itu adalah korban dari semua ini. Ella bukan.
Tapi perilakunya lah yang mencelakakan dirinya sendiri. Mas Arif. Mbak cari siapa ya? Saya cari Mas Arif yang punya rumah ini, Pak. Saya nggak kenal dia. Saya beli rumah ini dari Bang Jupri. Astaga, aku lupa. Aku kan udah menggadaikan rumah ini ke Bang Jupri. Maaf ya, Pak. Capek banget. Lapar. Aku nggak punya uang sepersen pun beli makanan. Kayaknya masih ada isinya kali ya. Alhamdulillah ya Rif, sakit paru-paru kamu jauh lebih baik. Mudah-mudahan ini adalah obat terakhir yang kita tebus dan kamu sembuh selama-lamanya. Amin. Masih ada isinya. Alhamdulillah, ini semua juga berkat Mbak kan. Mbak sudah membantu aku. Aku pengen cari kerja Mbak. Aku pengen bantuin keuangan Mbak. Rif, kamu nggak usah pikirin soal itu. Yang terpenting sekarang itu kesembuhan kamu. Mbak udah senang banget. Kamu masih kepikiran Ella nggak? Aku akan terus mencari Ella Mbak. Semoga aku bisa ketemu sama Ella. Masya Allah, kamu tuh baik banget sih Rif. Padahal Ella itu terus saja nyakitin kamu. Tapi kamu masih khawatir sama dia. Karena aku nggak mau ada dendam Mbak. Apalagi sama Ella. Ayo Mbak, jalan lagi. Kakiku sakit banget. Kenapa ya? Bang, lu nanya cewek ini bang? Kagak. Udah bang, lu aja bang, tolongin bang. Oke. Ini kan Ella. Kamu Ella. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang, kasih kabar. Rep. Kamu ke pos ronda. Kampungan Rep. Astagfirullahaladzim. Ella, kenapa nggak ada seorang pun yang membawa Ella ke rumah sakit? Mereka takut dituduh atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Saya minta tolong sama Mas ya. Tolong bantu saya untuk kuburin Ella. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan Ella. Ini mungkin sudah takdirnya Ella. Sudah sore. Sebelumnya kita pulang yuk. Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Ya, Arif, Mila, aku kesini mau minta maaf. Mila, aku ingin sekali rujuk sama kamu. Mas, Mas Dahlan sudah mengakui kesalahannya Mbak. Aku janji gak akan menyakiti kamu. Aku gak akan menyanyiakan kamu. Mbak, setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Saat itu mungkin Mas Dahlan hilaf. Dan sekarang, Mas Dahlan ingin memperbaiki itu semua. Kalau emang Mbak masih sayang sama Mas Dahlan, kenapa Mbak harus mempertahankan ego Mbak? Nggak ada salahnya kok Mbak. Mbak itu memaafkan kesalahan Mas Dahlan. Dan kalian bisa hidup dari awal lagi. Aku benar-benar menyesali semuanya, Mila. Aku mau maafin Mas. Aku mau rujuk kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Mila. Terima kasih. Sekarang kalian bisa hidup bersama lagi.